Jemaat Tuhan di rumah, mari kita tahbiskan kebaktian Paskah kita pagi ini. Ibadah Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Saudara-saudaraku, ibu bapak terkasih di rumah, marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon kepadamu, Engkau hadir di hati kami semua, agar di hari Paskah yang indah ini, kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Demi Yesus Kristus, sulung kebangkitan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian, semua saudara beriman di rumah dan di mana saja. Hari ini dunia merayakan Paskah, mengingat kembali Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Apa arti Paskah
bagi kita masing-masing kali ini? Mungkin untuk pertama kalinya kita merayakan Paskah di rumah dan bukan di gedung gereja atau di seputaran gedung gereja. Memang terasa berbeda karena kita tidak berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dengan teman-teman presbiter, dengan sahabat dan sesama jemaat Tuhan yang selama ini bersama-sama kita membangun persekutuan di dalam Kristus. Kita juga tidak lagi dapat menikmati keindahan cahaya lampu pelita yang pada setiap tahunnya diletakkan di sepanjang jalan dari rumah menuju gedung gereja, diiringi lagu-lagu pujian yang dinyanyikan anak-anak dengan memegang obor di tangan mereka, atau canda tawa mereka ketika berebutan mencari telur Paskah. Terasa ada yang hilang, saudaraku, dari seluruh ikatan persekutuan bergereja kita. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan tatanan peribadahan kita di gereja, sehingga kali ini kita tidak dapat merayakan Paskah bersama-sama lagi. Ada tanya di hati kita, mengapa Tuhan? Mengapa keadaan yang sulit ini telah menjauhkan kami dari sesama umat-Mu? Atau mungkin adakah pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami? Mungkinkah ada yang salah dengan cara kami beribadah? Mungkinkah ada yang salah dengan perayaan-perayaan kami selama ini? Kita memang perlu menemukan pesan Tuhan bagi kita dalam peristiwa besar ini. Tatkala kita harus merayakan Paskah di rumah kita sendiri. Tetapi saudaraku, bukankah tak ada yang kebetulan terjadi di perputaran dunia ini? Bukankah tak satu pun terjadi di luar pengetahuan Allah kita? Di tengah situasi yang mencekam ini, Paskah tahun 2020 memberi pesan kepada kita. Pertama, Alkitab menyaksikan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sejak itu kematian telah berganti nama. Hidup tidak diambil dari kita, melainkan diubah. Kita diubah dari makhluk yang fana menjadi makhluk yang abadi. Paskah bukan sekedar perayaan untuk mengingat Kristus yang bangkit saja, tetapi telah menjadi poros berputarnya seluruh iman Kristen. Artinya Paskah terus berlangsung, yakni kita dan semesta ciptaannya diubah untuk keabadian yang sempurna. Kita patut gembira di tengah kecemasan dan ketakutan ini. Kita gembira karena kita pasti bangkit. Kita pasti akan menikmati suatu cinta yang baru, disertai harapan bahwa akhirnya hidup akan mengalahkan maut. Tidak ada kematian yang abadi. Dalam Kristus yang ada adalah hidup yang abadi. Kedua, Yesus yang bangkit itu tidak hanya menjadi pengalaman para rasul atau Yakobus saja, atau kurang lebih 500 orang yang menyaksikan kebangkitannya saat itu secara kasat mata. Yesus yang bangkit mesti juga menjadi pengalaman pribadi kita masing-masing.
kita pun dapat bersaksi bahwa benar Yesusku hidup. Ia hidup dalam seluruh pengalaman hidupku. Karena itu kita tak pernah sendiri di peziarahan hidup ini. Ia ada di setiap perjuangan hidup kita. Ia sahabat sejati yang tak pernah pergi dari kita. Apapun keadaan kita, termasuk tatkala kita ada dalam jurang dosa yang paling kelam sekalipun. Yesus yang bangkit telah memberikan kita kuasa kebangkitan itu, agar kita tetap tegak, penuh semangat menjalani hari-hari anugerah Allah dalam iman dan pengharapan akan penggenapan setiap janji Allah bagi kita. Yesus yang bangkit itu telah memberikan kuasa kebangkitan kepada saya dan saudara sekalian, agar kita kuat menghadapi hidup ini, apapun pengalaman yang tengah kita jalani saat ini. Sekarang, kitalah saksi kebangkitan itu di sini, di tengah-tengah dunia yang mencekam ini. Dengarlah kata Yesus, jangan takut, jangan takut, jangan takut, karena Tuhan kita sungguh hidup. Ketiga, saudara-saudaraku, Paskah memberikan kegembiraan yang hakiki bagi kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu menyusup jauh ke dalam batin kita yang terdalam. Karena kita diizinkan menyatu dalam keabadiannya. Kita gembira karena dapat menyatu dengan Sang Pencipta, juga sesama ciptaan yang lain. Hakikat ilahi diberikan pada kita dengan cuma-cuma. Kristus telah membebaskan kita dari kesepian yang membuat kita semakin miskin dalam kasih. Dia telah mengantar kita kepada cinta yang abadi, kepada kodrat kita yang sejati, yakni makhluk yang diciptakan Allah hanya untuk mencintai, hanya untuk mengasihi. Dengan demikian kita dapat mensyukuri setiap lorong kehidupan kita dalam perjumpaan dengan sesama, sambil mengabdikan diri dengan menyandang gambar Sang Halik. Kita dapat dengan gembira berbagi hidup dengan sesama, sambil melupakan betapa sepinya hidup dalam kesendirian, betapa lelahnya tatkala kita hanya meraup yang sesungguhnya tak perlu, betapa fananya tatkala kita mencoba menimbun yang akan binasa. Kita sanggup berjalan menuju kesempurnaan manusia Kristus dan menjadi satu sebagai satu keluarga Allah melalui kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, Paskah memanggil saya dan saudara sekalian untuk hidup bagi Kristus dan sesama. Paskah mesti dapat menjadikan kita menyinarkan kehangatan cahaya Kristus yang menyelamatkan. Paskah menjadikan kita orang-orang yang penuh pengertian, lembut, penuh belas kasih, peka dan peduli terhadap sesama ciptaan. Karena Kristus yang hidup itu telah hidup di dalam diri kita. Paskah kiranya membangkitkan semangat dan keberanian dalam diri kita untuk terus berjalan bersama orang lain di hidup ini, dengan memberikan harapan bagi mereka bahwa bumi ini layak untuk kita diami bersama-sama. Paskah kiranya menjadikan kita orang-orang yang bahu-membahu dengan sesama, memperjuangkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, agar tetap mengalir senantiasa di bumi ini. Paskah
dalam keprihatinan, dalam situasi yang mencekam oleh virus corona tahun ini. Kiranya menolong kita semua untuk hadir dan berbagi hidup yang telah kita dapati dengan cuma-cuma dalam kebangkitan Kristus. Mari dalam situasi sulit ini kita saling menolong, kita saling memperhatikan, kita saling berbagi kasih, kita saling berbagi kehidupan. Dengan demikian, Paskah menjadi sungguh teralami bahwa kerajaan Allah itu sudah datang di dunia. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Selamat bergembira. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Tuhan memberkatimu.